Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi pada hari Senin ini, yaitu pada mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini ya. Oke, tapi sebelum itu Ibu akan presensi dulu teman-teman yang ada di kelas ini apakah hadir gitu ya. Oke, akan Ibu panggil satu-satu nih. Yang pertama, Bapak Galang Indrajaya ada Ada Bu hadir. hadir ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Bu luar biasa. Alhamdulillah. Oke, udah ngopi belum tadi sebelum ke kelas? Sudah Bu. Oh sudah, oke. Baik, kemudian selanjutnya ada Ibu Hairuniza. Apakah ada? Hadir, Bu. Oke, hadir. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Semangat ya untuk hari ini ya. Oke. Yang selanjutnya, Pak Adnan. Apakah ada? Hadir Bu. Ada, oke. Sehat ya Pak Adnan ya. Alhamdulillah Bu Oke, sehat. oke dari wajahnya terlihat bahagia nih kayaknya Pak Adnan ya. Oke, lanjut. Ibu Agustini ada? Ada Ibu. Ada hadir. Wis cerah sekali Ibu Agustini ya. Iya. Oke, sehat ya Bu ya? Sehat ya. Alhamdulillah Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu Sri Ramadhani Fitri. Apakah ada Ya Ibu Bu, Sri? hadir Bu. Hadir ya. Ya Oke, Bu. semangat sekali Ibu Sri ini. Gimana Bu kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, baik. Semuanya sudah hadir dan sudah siap insya Allah untuk mengikuti kegiatan perkuliahan kita pada hari ini ya. Oke, sebelum itu kita menonton dulu. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, kita tonton dulu video gitu ya. Mohon disimak ya teman-teman sekalian ya. Oke. Suaranya. Suaranya tidak ada ya Bu. Oke, suaranya tidak keluar ya? Ya, Tidak. Oke, Ya Bu, Ibu sebentar. stop, stop share Saya screen, izin. kemudian share screen lagi klik yang sound Bu. Ibu stop dulu share screen, stop dulu share screennya, kemudian ulangi lagi share screen, kemudian pilih yang sound. Nah, bagian sound itu dicentang, yang share sound. Ya. Jadi sebelum masuk ke share screen ini, Ibu nanti ada ketika klik share screen kan ada pilihan tuh centang share sound. Nah, itu dicentang, di stop dulu. Di stop dulu share-nya Bu, stop share screen. Saya iya kan ini bisa nih disusun ya.
Nah, diisi. Gitu. Oke, baik. Tadi sudah terdengar tadi ya videonya ya, sudah disimak ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, Bu. Oke, nah jadi dari video ini tadi disebutkan ada 5 tangki cinta untuk anak usia dini gitu ya. Jadi ada kasih sayang, ada pujian, ada pemberian hadiah gitu ya, ada sentuhan gitu. Nah kesemuanya ini akan kita bahas di evaluasi pembelajaran gitu ya. Gimana cara kita mengevaluasi atau menilai apakah ke 5 tangki cinta ini sudah terpenuhi atau belum. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada apa ya pertanyaan atau ada tanggapan terhadap video tadi? Boleh? Ada, Ibu. Oke, baik. Dari Ibu Hairuniza, silakan Ibu, gimana? Eh, saya mau tanya, Bu. Eh, saya jadi lebih memahami mengenai konsep 5 tangki cinta untuk anak usia dini. Yang ingin saya tanyakan, apakah ke 5 tangki cinta ini harus diberikan secara seimbang atau ada yang lebih prioritas untuk anak usia tertentu? Oke, 5 tangki cinta ini seharusnya diberikan secara seimbang ya, karena semuanya penting itu tadi supaya semua perkembangan anak bisa lebih optimal. Nah, jawabannya akan lebih lengkap di akan kita bahas lagi di slide berikutnya ya. Oke, nah ini. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang konsep, ya, prinsip, teknik evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Nah, evaluasi ini adalah bagian penting untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian anak usia dini, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk dari mata kuliah ini kita dapat menganalisis hakikat, asesmen dan evaluasi, kemudian konsep, tujuan dan melakukan asesmen pada anak usia dini secara mendalam. Manfaatnya ya itu tadi memberikan pemahaman praktis bagi teman-teman semua, yaitu sebagai calon pendidik anak usia dini tentang evaluasi yang bermakna dan konstruktif untuk mengoptimalkan potensi anak. Oke, kita lanjut ke bab 1. Konsep dasar evaluasi. Nah, pengertian dan tujuan evaluasi. Evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini itu adalah proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang perkembangan anak secara holistik. Nah, evaluasi ini bersifat autentik, yaitu dilakukan dalam konteks kehidupan nyata sehari-hari, bukan melalui tes formal. Jadi kalau untuk anak usia dini, itu tidak ada tes formal seperti tes tertulis seperti itu ya atau menjawab pertanyaan. Jadi tidak tidak ada seperti itu. Nah, evaluasi anak usia dini itu gunanya apa? Untuk mengetahui tingkat pencapaian perkembangan anak yang terdiri dari 6 aspek ya. Kemudian memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, 6 aspek yang dimaksud ini adalah kognitif ya, kemudian sosial emosional, nilai agama dan moral, seni, kemudian bahasa. Setelah itu, misalnya ada salah satu setelah dilakukan penilaian, ada salah satu aspek yang belum berkembang, misalnya kognitif.
Nah, gimana cara kita untuk memperbaiki itu gitu. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan khusus dan merencanakan program yang sesuai. Nah, setelah diketahui ada salah satu aspek perkembangan yang belum berkembang secara optimal, bisa dibuat atau direncanakan program yang sesuai untuk meningkatkan perkembangan kognitif itu misalnya. Oke, yang selanjutnya adalah membangun komunikasi efektif antara pendidik dan orang tua. Jadi kalau di sekolah TK gitu ya, gurunya melakukan evaluasi terhadap anak A misalnya, kemudian hasilnya itu dikomunikasikan kepada orang tua. Seperti itu. Oke. Nah, aspek-aspek yang dievaluasi dalam pendidikan anak usia dini, yaitu nilai agama dan moral. Mengenal nilai agama, itu berperilaku sopan santun, jujur, tolong menolong, gitu ya, diamati melalui perilaku sehari-hari. Misalnya, berdoa sebelum makan, mengucapkan terima kasih. Nah, itu dinilai dari kegiatan sehari-harinya. Tadi kita sudah bilang di awal bahwa tidak ada evaluasi tes tertulis untuk anak usia dini, tapi evaluasinya dilakukan dalam kegiatan nyata anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada aspek kognitif. Aspek kognitif ini terdiri dari berpikir logis, pemecahan masalah sederhana, pengenalan konsep, bilangan warna dan bentuk gitu ya. Nah, itu melalui kegiatan belajar. Kemudian ada sosial emosional. Nah, sosial emosional ini mengenai interaksi, ekspresi emosi, kemandirian. Nah, contohnya seperti memakai sepatu sendiri. Nah, itu dievaluasi. Apakah memakai sepatunya sudah pas gitu ya, sudah yang bagian kiri sudah dipakai di kiri, yang kanan sudah dipakai di kanan gitu. Nah, pada anak usia dini, kegiatan-kegiatan sederhana seperti itu yang dievaluasi gitu ya. Kemudian mampu membereskan mainannya sendiri, mampu berbagi, mampu menunggu giliran. Kemudian fisik motorik. Fisik motorik ini berlari, melompat gitu. Kemudian ada motorik halus, menggunting, meronce. Nah, termasuk aspek kesehatan dan perilaku keselamatan, misalnya mencuci tangan, mengenal makanan sehat. Jadi, biasanya di sekolah itu ibu gurunya mengevaluasinya melalui kegiatan mencuci tangan. Apakah urutan mencuci tangannya sudah benar gitu ya? Apakah masih perlu bantuan seperti itu. Kemudian aspek bahasa, menyimak, berbicara, membaca awal dan menulis awal, yang dinilai dari pembendaharaan kata, kejelasan artikulasi dan pemahaman instruksi sederhana. Jadi pada anak usia dini itu tidak ada diharuskan harus bisa menulis, harus bisa membaca gitu ya. Justru penilaiannya adalah dari pembendaharaan kata. Apakah si anak sudah bisa menyebutkan 2 sampai 3 kata atau apakah anak bisa menyebutkan 1 kalimat atau 2 kalimat. Nah, itu evaluasinya, itu di aspek bahasa. Kemudian seni, yaitu berekspresi melalui gambar, menyanyi, menari. Ya, evaluasi fokus pada proses kreatifnya. Jadi bukan hasilnya. Jadi proses apakah pada proses itu anak sudah bisa mengikuti gerakan gitu, mengikuti apa ritme lagu seperti itu kalau pada aspek seni. Nah, terkait juga dengan pertanyaan Ibu Hairuniza tadi, apakah semuanya harus diisi tangki cintanya? Nah, harus tangki cinta 5 tangki cinta itu tadi terkait dengan aspek-aspek perkembangan ini dan semuanya itu berkembang secara berkesinambungan. Jadi kalau fisik motoriknya berkembang, bahasanya juga berkembang. Kalau sosialnya berkembang, pasti juga kognitifnya berkembang. Karena ketika bersosialisasi, bermain dengan teman-temannya, pasti akan ada bahasa yang keluar gitu. Terus kemudian mereka akan ketika bermain kognitifnya juga jalan. Bermain tentang apa? Bermain peran misalnya ya, udah bisa kemudian bermain pura-pura jadi dokter. Nah, artinya sudah kognitifnya sudah berkembang, sosial emosionalnya juga sudah berkembang, bahasanya juga sudah berkembang gitu. Oke,
Oke, selanjutnya yaitu teknik evaluasi utama dalam pendidikan anak usia dini. Jadi banyak sekali teknik autentik yang bisa mengumpulkan data perkembangan anak. Tapi yang paling sering digunakan pada pendidikan anak usia dini yaitu ada 5 ini. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini adalah pengamatan ya. Jadi teknik utama yang paling sering digunakan yaitu kegiatan mengamati perilaku dan aktivitas anak secara langsung, dapat terstruktur dengan adanya checklist atau naratif. Nah, penting untuk fokus kalau misalnya sedang melakukan evaluasi observasi ini, karena harus dicatat segera. Kemudian harus menggunakan bahasa yang jelas gitu ya ketika mencatatnya. Selanjutnya ada portofolio. Nah, portofolio ini adalah kumpulan hasil karya anak. Jadi gambar-gambar, prakarya, foto kegiatan anak itu dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Yang mana ini akan menunjukkan progres konkret dari waktu ke waktu. Jadi setiap karya diberi tanggal dan keterangan. Kemudian ada hasil karya, yaitu berupa hasil karya anak seperti gambar kah, atau lukisan kah, atau anak membuat susunan balok, seperti itu. Jadi guru bisa menilai kreativitas dan prosesnya, serta bertanya kepada anak untuk menggali proses berpikir. Kemudian ada catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini adalah pencatatan singkat tentang peristiwa atau perilaku khusus yang signifikan, berguna untuk memahami pola perilaku, kemudian harus berisi deskripsi objektif tentang apa, kapan, dan konteks kejadian. Kemudian ada unjuk kerja, yaitu menilai kemampuan anak dalam melakukan tugas tertentu, seperti misalnya menggunting, menceritakan kembali. Nah, guru bisa mengamati ini pada kegiatan belajar anak. Yang diamati apa? Prosesnya. Kemudian hasilnya juga dan strategi apa yang digunakan anak. Jadi ketika anak menggunting, apakah anak menggunting lurus, apakah anak mengguntingnya berbelok-belok. Nah, itu yang dinilai. Seperti itu ya. Oke, teman-teman masih fokus? Masih Masih, bersama Bu. Ibu ya? Masih, Bu. Oke, supaya suasananya lebih hidup, kita tepuk semangat dulu. Kalau misalnya kita di PAUD itu harus semangat gitu ya. Ikuti Ibu ya, kita tepuk semangat gitu. Tepuk Oke. semangat, semangat gitu ya. Oke, ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat, semangat, Ah, ya. semangat. Oke. Banget. Jadi kalau jadi mahasiswa PAUD tuh harus energik gitu ya, harus ceria. Oke, lanjut. Nah, ini akan ada diskusi kelompok, yaitu kita akan mendiskusikan kasus. Jadi kasusnya ini menilai perkembangan anak di TK Bina Ceria, ya kasusnya. Jadi di TK Bina Ceria ini ada ibu guru bernama Ibu Sari. Jadi Ibu Sari ini adalah guru di TK Bina Ceria kelompok B, usia 5 sampai 6 tahun. Pada semester ini, Ibu Sari mendapat laporan dari beberapa orang tua bahwa anak-anak mereka mengeluh tidak suka kegiatan tes di sekolah. Jadi Ibu Sari merefleksikan metode asesmen yang selama ini digunakan. Nah, praktek evaluasi yang digunakan Ibu Sari yaitu setiap akhir minggu Ibu Sari ini memberikan lembar kerja berisi 20 soal untuk dikerjakan anak-anak secara bersamaan dalam waktu 30 menit. Nah, anak-anak diminta untuk duduk rapi dan tenang saat mengerjakan. Yang tidak selesai tepat waktu dianggap belum mencapai kompetensi. Nah, hasil pekerjaan diberi nilai angka 1 sampai 100 dan asesmen hanya dilakukan pada aspek kognitif, yaitu mengenal huruf dan angka. Nah, tugas teman-teman sekalian yaitu adalah menganalisis konsep asesmennya, ya. Jadi, apakah metode yang dilakukan Ibu Sari ini sudah sesuai dengan hakikat asesmen di PAUD? Kemudian menjelaskan
kenapa sudah sesuai atau belum sesuai gitu ya. Kemudian apa perbedaan antara asesmen dan evaluasi dalam konteks kasus ini. Kemudian analisis tujuan asesmennya. Apa seharusnya tujuan asesmen pada anak usia dini dan apakah praktek Ibu Sari yang dilakukan Ibu Sari tadi sudah mencapai tujuan tersebut dan jelaskan mengapa. Tuh. Nah, ini untuk pertanyaan diskusinya, identifikasi prinsip-prinsip asesmen yang dilanggar oleh Ibu Sari. Yang pertama, prinsip holistik, berkesinambungan, objektif, mendidik, bermakna, dan sesuai perkembangan anak ya. Jadi, teman-teman semua itu akan menganalisis kasus yang sudah ditampilkan tadi. Nah, silakan bagi kelompok, kemudian didiskusikan. Hasil diskusi ditulis dalam bentuk laporan dan dikumpul pada laman LMS Unip ya. Nah, Ibu tunggu paling lambat sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025. Oke, apakah paham untuk tugas analisis kasusnya? Paham ya? Paham, Bu. Oke, oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ibu tunggu laporannya di laman LMS Unip ya. Oke, sekian. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan langsung serahkan mikrofonnya kepada Bapak Dr. Nurmansyah. Kepada Bapak, saya silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Dr. Sonia. Ya, Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk dosen PAUD ini ya, Bu Sheila Tika Nasution. Ini materinya bagus mana kalau kita yang punya anak-anak ya. Tangki ini ya, 5 tangki. Baik, sebelum saya memberikan komentar, saya persilakan Pak Adnan ya untuk memberikan masukan ya Pak, yang perlu diperbaiki apa? Secara singkat, silakan Pak Adnan. Oke, baik. Terima kasih Pak Noe. Tadi ada kendala ya Pak, penayangan video. Mungkin ini menjadi masukan lebih prepare lagi kalau misalnya ada menayangkan video. Kemudian dari slide-slide yang ditampilkan, saya juga masih melihat ada yang tulisan-tulisan yang kecil, Pak. Kalau kita yang di kelas duduk di belakang, saya rasa mungkin agak kesulitan untuk membacanya. Itu saja sih, Pak. Kalau secara keseluruhan bagus, hanya itu saja dari saya, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Adnan ya. Diterima ya Bu masukan Pak Adnan, Bu Sheila. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Adnan. Oke, Bu Sheila. Ya, secara keseluruhan kalau Ibu mengajar ini dari segi ini ya, bahasanya sudah bagus Ibu. Ya, penjelasannya sudah sistematis. Ada beberapa hal yang perlu mungkin karena tadi Ibu ini ya suaranya tidak tersampaikan, mungkin Ibu menjadi agak panik ini kan, Bu Sheila. Betul, Pak. Iya, itu secara psikologi akan mempengaruhi ini kan. Tapi Ibu tetap stabil tadi dalam menjelaskan. Jadi tadi berdoa Ibu lupa ya, mohon maaf ya. Berdoa di awal Iya, Pak. lupa. Ya. Karena blank. Iya. Jadi Bapak Ibu berdoa itu cukup di awal saja lah, di akhir nggak usah ya. Tadi mungkin Pak Galang berdoanya 2 kali. Jadi kalau saya rasa cukup sekali di awal saja. Ya. Jadi berdoa, tapi waktu berdoa itu sampaikan ya, Bapak, marilah kita berdoa misalnya menurut agamanya masing-masing agar gitu ya. Agar ilmu yang kita pelajari dan diskusikan hari ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat ke depannya gitu kan. Itu ditegaskan ya di setiap awal. Jadi marilah Bapak Ibu mahasiswa, para mahasiswa kita berdoa gitu ya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena hidup kita tidak bisa lepas dari Tuhan gitu, nggak apa-apa. Agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik gitu ya. Dan berdampak gitu. Sampaikan berdampak gitu, berdampak atau bermanfaat ke depannya. Ini penting ya Bapak di awal karena memang kita tidak bisa lepas dari Tuhan yang Maha Esa, negara Pancasila ini.
Tadi sudah mengecek kehadirannya udah bagus. Hanya ibu semuanya dicek kehadirannya gitu ya. Ya. Kalau peer teachingnya harusnya satu aja Bu sebenarnya, perwakilan aja. Ibu juga tadi menyampaikan videonya agak lama gitu kan. Sebenarnya itu ini saja, jadi simulasi oh sudah ada gitu kan. Karena tidak terbiasa nih. Tapi ibu sebenarnya udah diajarkan peer teaching kan? Micro teaching dulu kan? Waktu di Iya, sudah Pak. iya. Atau ibu lupa mungkin ya, karena itu di S1 ya. Iya. Iya. PPT-nya Bu nanti ini saran saya Bapak Ibu backgroundnya itu kalau bisa walaupun Bapak Ibu nggak bisa mendesain PowerPoint sekarang disajikan lah PowerPoint yang gratis menggunakan Gamma itu kan dalam hitungan 1 menit udah jadi itu PowerPoint Bapak Ibu gambar-gambarnya juga sesuai dengan tema yang Ibu tuliskan itu di Gamma gitu ya tuliskan aja di Gamma itu di Gamma misalnya tentang ini ya asesemen pada anak usia dini itu langsung dibuatkan itu. Kalau yang gratis 10 slide. Nanti gambar-gambarnya menyesuaikan tuh. Ya gambar-gambar backgroundnya menyesuaikan dengan anak anak usia dini kan. Ya. Nanti tinggal diedit saja. Kemudian PPT Ibu tadi belum mengutip ini. Ini berkali-kali sampai saya sampaikan ya. Dosen kalau tidak mengutip itu mengajarkan hoax, tidak ilmiah. Mohon maaf ya ini saya sampaikan berkali-kali. Jadi kita mengajarkan ini, jangan sampai nanti mahasiswa juga salah ketika ujian tesis itu kelihatan tuh. Dia tidak mengutip karena mencontoh dosennya ini tidak mengutip. Jadi mohon maaf ya. Saya mengingatkan aja nih Bapak Ibu. Ya, ini mengingatkan aja itu informasi kurang ilmiah ya. Kecuali kalau pengalaman Bapak Ibu itu pun harus kita kutip ya, buku kita pun harus kita kutip gitu. Kemudian Bu, eh, sebenarnya udah saya sampaikan dengan Pak Galang tadi ya. Iya, langkah-langkahnya kalau analis kasus itu diawali dengan ibu lebih, mohon maaf, ibu lebih banyak ceramah ini. Tapi bisa jadi ibu ini mungkin di long term memory, di ingatan jangka panjangnya ibu meniru sosok dosen ibu dulu mungkin. Memang penyampaiannya bagus ya, Bu. Saya lihat bagus penyampaian ibu bagus. Tapi secara proses pembelajaran case methodnya belum terlihat gitu. Dimulai dari disuruh membaca dulu kan belum ada tadi ya, literasi penguatan konsepnya disuruh membaca dulu. Terus video tadi kalau bisa video inspirasi. Video inspirasi siapa? Ya guru ya, guru yang mengajar gitu. Ini kan kalau ini guru PAUD kan? Jadi kan ini profil lulusan utamanya kan guru PAUD. Hadirkan guru PAUD yang mengajarnya itu pokoknya bagus lah. Ada ice breakingnya, pokoknya macam-macam. Pokoknya siswanya tuh antusias. Cari aja di YouTube kalau misalnya ini kan cari juga mahasiswa biasanya buat video juga disampaikan. Coba anak-anak kita simak ya, tapi jelas ya instruksinya itu jangan disuruh simak aja. Simak kemudian dicatat ya poin-poin pentingnya, kelebihan dari tokoh yang ada di dalam ini. Nanti tuangkan ya, misalnya di apa ya tuangkan di aplikasi di kelas poin itu. Tapi dikoherensikan, dikohesikan bahwa wah anak-anak tadi apa kelebihan ibu? Oh, mengajarnya bagus ya. Di kegiatan pendahuluannya siswanya antusias. Terjadinya meaning namanya istilahnya joyful ya pembelajarannya menarik, menggugah gitu ya. Menarik, menggugah, memotivasi. Nah, siapa yang mau menjadi guru yang seperti tadi misalnya kan? Bahkan ini menjadi guru berprestasi tingkat nasional, guru PAUD-nya misalnya. Oh, saya Bu mau. Kalau mau bisa menjadi guru mengajar seperti tadi. Nah, hari ini kita akan baru menyampaikan sub CPMK tujuan pembelajarannya. Tadi satu aja Bu, misalnya mampu menganalisis dan melakukan. Ini kan sudah menganalisis dan melakukan asesmen ya. Iya, Jadi istilahnya harus sama Bu, asesmen atau evaluasi ini. Ibu tadi kalau evaluasi kan menyeluruh ya, mungkin ini asesmen ya. Kalau asesmen berarti asesmen istilahnya. Penilaian kan ini. Kan penilaian itu bagian dari evaluasi. Kalau evaluasi banyak kan. Pada anak usia dini dengan misalnya mempertimbangkan apa misalnya tadi ya apa. Jadi unsur ABCD ya membuat sub CPMK itu. Degree-nya harus ada misalnya dengan mempertimbangkan ini gitu. Kalau tadi sawit tadi mempertimbangkan apa tadi ya? 4 hal. Kalau ibu tadi mempertimbangkan berapa hal tadi. Kemudian Bu, di ibu penguatan materi itu karena ini kan mahasiswa disuruh melakukan asesmen ya berarti contohkan rubrik observasinya Bu.
Jadi konkret lah. Jadi dosen tuh konkret. Jadi jangan membuat mahasiswa tuh bingung nanti ketika mengasesemen. Ya udah buatkan contoh rubrik observa, mengobservasi bahasanya kan. Misal komponen yang harus diobservasi apa. Bahkan kalau mereka sudah bisa membuat rubrik observasi, mereka bisa jadi judul penelitian mereka nanti kan ini kan. Iya kan ini judul skripsinya bisa jadi asesemen anak usia dini di TK mana gitu bisa jadi skripsi ini nanti. Iya, Dan betul, Pak. mata kuliah ibu bermanfaat gitu ketika mereka nanti buat instrumen penelitiannya rubrik observasi. Jadi ketika diberikan kasus ya udah gunakan rubrik observasi itu aja gitu. Jadi jangan membuat bingung. Ini kan bingung mahasiswa nanti. Masih bingung kalau saya jadi mahasiswa ibu mungkin bisa lah. Cuma jadi masih bingung gitu kan rubriknya itu. Ya. Kemudian berikan contoh-contoh kasus Bu. Ibu belum memberikan contoh-contoh kasus penguatannya. Langsung dikasih kasus saja. Dicontohkan juga belum. Nah, ini pasti nggak bisa nanti mahasiswanya. Ya. Jadi intinya berikan kuis ya Bu sebelum diberikan kasus, kuis konsep dan kuis kasus. Udah itu baru diberikan kasus. Saya kira itu untuk Ibu Sheila, selebihnya sudah bagus Bu. Nanti mudah-mudahan di real teachingnya Ibu bisa menjadi dosen yang lebih profesional lagi dalam mengajar. Saya kembalikan ke Bu Dr. Sonia. Terima kasih Pak Noe. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung lanjutkan kepada peserta selanjutnya. Ini ada Bapak Adnan SEMM dari Universitas Ibnu Sina. Pak Adnan sudah siap Pak? Siap, Bu. Ya, Saya silahkan. persiapkan sebentar. Ya, dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan lupa, mungkin boleh dimatikan recordnya Ibu Sheila.